Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pada siang hari ini aku ingin membaca sebuah surat Al-Quran ayat Asy-Syura ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakul lahum ayata ya'lamahu ulama'u bani Israil. 197. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jadi ulama itu wong alim, wong pinter. Wong pinter ulama ini. Wong alim, wong pinter. Ulama kuwi diambil dari kata alim, wong mengetahui. Jadi di Al-Qur'an sudah disebutkan zaman dahulu bahwa orang Bani Israel adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas. Saking cerdasnya itu dia hampir seperti menguasai politik dunia. Semuanya dipegang oleh Bani Israil. Kan saiki Dikasih kelebihan itu. kelebihan. Ada sebuah sejarah. Sejarahnya dari ayat itu 197 toh. Asy-Syura ya. Iya. Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara ning Asy-Syu'ara. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya, dan seandainya itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab. Bani Israel lah bukan Arab. Zaman dahulu itu kan Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Iya. Nah, ketika belajar dengan Nabi Khidir itu paling suka dengan makan ikan asin. Ikan asin. Tapi dibikin digoreng atau dibakar, dikasih rempah-rempah, dikasih bumbu yang sangat sedap. Nah, Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir makan dengan enaknya, Nabi Musa itu pingin jalan, wahai Nabi Khidir, bolehkah aku makan seperti engkau? Oh, boleh sekali, enak. Langsung buat berpikir lebih ringan, lebih cepat, lebih ringan. Akhirnya Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khidir suka dengan makan daging ikan asin, ikan laut, dia terus menjadi hobi. Nah, efeknya adalah ini omeganya tambah bagus. Omega yang senang otak lah. Kandungan dalam ikan itu yang membuat otak lebih cepat berpikir. Ayo, padahal yang dimakan Nabi Musa sama Nabi Khidir kan salmon loh. Wah, cerdas. Gedenya semeniki 40.000, paling murah. Nggak ada satu on itu 40.000. Langsung Nabi Musa, putranya semuanya suka dengan ikan asin. Hingga saat ini orang Bani Israel, kalau sekarang negara Israel itu suka dengan ikan salmon. Cerdas. Ayo pas. Dari nenek moyangnya suka. Motor dikasih bensin sama Pertamax, banter Pertamax kok. Beda kok. Beda makanan, beda. Kopi yang harga 5.000 sama yang 45.000. Yo enak yang 45.000. Apalagi Starbucks, enak banget. Makanya ini kopi sing mahal iki. Ini kelasnya 15.000. Encer meneh. Mbak Ratna lagi lagi kenceran biar encer pikiran saya, biar ringan membicarakan yang berat-berat. Nabi Musa alaihi wasallam itu paling sering disebutkan dalam Al-Quran, paling sering, tidak cuma di surat Al-Baqarah dan Bani Israel, dimanapun dia sering muncul. Iya. Kecuali di surat-surat pendek kayak Al-Fatihah, Nas, Falaq itu nggak ada. Tapi yang surat panjang-panjang pasti ada di artis Al-Quran. Nabi paling terkenal di Al-Quran adalah Nabi Musa. Musa. Terkaya Nabi Sulaiman. Tercerdas Nabi Musa itu. Tercerdas. Ini harus bandingkan Nabi Muhammad. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak bisa dikalahkan. Nabi Khidir pun ketemu Nabi Muhammad hormat. Karena apa? Nabi Muhammad itu tiba tuwa. Ilmune Nabi Muhammad tiba tuwa. Ya kuwi sing medeni tiba tuwa. Dan yang namanya yang muda menghormati yang tua itu dari sononya, dari hadisnya sudah seperti itu. Hormatilah yang lebih tua
yang tua sayanginya yang lebih muda. nek aku terhadap yang di bawahku sayang nggak? Saya Hadis. Aku sama anak-anak kecil sayang. Wah sayang banget kan. Umurnya di bawah saya sayang. Kalau lebih tua saya hormat. Umur maupun ilmu saya hormat. Misalnya ketemu Pak Lek saya hormat, lebih tua. Ketemu kakak saya hormat. Oh rajuk gede rada iki kalau ngedan. Hormat dalam arti ya menghormati lah. Hormati ya ngajeni. Ngajeni itu ya bahasa Jawanya aja. Bahasa Indonesianya menghormati. Hormat itu ya rawani. Ora wani orang tua itu hormat kan. Padahal hormat dalam bahasa hadisnya adalah birrul walidain. Wajib ra? Wajib. Jadi bahasanya Nabi Muhammad birrul walidain ini hukumnya wajib. Menghormati orang tua, kedua orang tua, bapak dan ibu. Nabi Musa alaihi wasallam dia juga pintar kungfu, bela diri, pintar silat, pintar karate, aikido, pintar jiu-jitsu, MMA. Wah, kamu kalau lihat di ayatnya Nabi Musa kepergok tentaranya Fir'aun tangan kiri, buak, yang jatuh 4 mati semua. 16 orang itu ngeroyok Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma sama Harun. Harun ini gogok. Duok ambruk mati gini. Berarti kan ininya Nabi Musa itu gemukul watu ambrol tuh ya. Dia bela diri pintar Nabi Musa. Dia kecerdasan pintar, hal gaib juga seneng. Mistik. Wong yang menemukan Nabi Khidir itu kan muridnya. Jadi Nabi Musa itu ketemu muridnya Nabi Khidir. Kalau kamu pengen ketemu orang di namanya di pinggir pantai, diantarkan itu. Namanya siapa itu? Yang mengantar itu? Saya lupa saya. Nah, ketika sudah ketemu Nabi Khidir nggak kuat. Oh iya. Nabi Musa nggak kuat. Ada tes-tesannya. Speednya Nabi Khidir itu kan seperti F1. Sekarang Nabi Musa baru 250 ninja. Kecepatannya. Ayo jauh saya. Tapi dia Nabi Musa nggak berhenti belajar. Dia terus belajar terus. Itu Bani Israel itu kan keturunannya Nabi Musa. Kok uangnya kuat-kuat ya? Ya, Nabi Musa kayak ngono. Nabi Musa itu kan kuat-kuat, tangannya kuat, ngibadahi loh. Dan Nabi Muhammad itu kan dulu 5 waktu. Nabi Musa mbok 55. Jawabannya Nabi Musa 55. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau sholatnya kayak saya umat Anda nggak kuat. Nah, Anda kuat, umatnya jenengan nggak kuat. Kayak memberi informasi bahwa Bani Israel itu kan orangnya kuat-kuat. Karena Bani Israel sendiri dulu itu wilayahnya sampai ke Mesir. Jadi kalau sekarang itu negara Israel sama negara Mesir itu dulu satu wilayah. Jauh ya? Jauh. Itu kan di Timur Tengah. Nah, dulu kan kerajaannya di Mesir itu. Ramses I, gurunya siapa namanya? Nabi Yusuf. Ramses I, Ramses II, Nabi Yusuf, Ramses III anaknya, 4, 5, 6. Fir'aun di ini. Yang 6 itu. 6. Nah, di situ Nabi Musa yang ke-7. Tapi Nabi Musa nggak mau jadi raja. Ditutup. Terakhir setelah Fir'aun meninggal, tutup kerajaannya. Akhirnya ganti kerajaan tapi tidak di situ. Langsung dijadikan sebuah monumen. Oh iya. Sempet sama Nabi Sulaiman itu. Diparani di sana. Nabi Sulaiman sempat berkunjung ke sana. Pernah berkunjung ke sana. Waktu Nabi Sulaiman menjadi 2, Ndara disuruh ke zaman sama di Babilonia sama di Mesir. Peradaban besar itu. Iya. Jawabannya kenapa cerdas? 1, mau belajar. Nomor 2, membaca. Nomor 3, membuka wawasan. Belajar itu kan bisa menirukan gaya orang. Nomor 2, membaca apapun.
Al-Quran, hadis, kitab, buku semuanya dibaca. Itu kan tambah apa namanya disket, tambah memori. Yang ketiga itu membuka wawasan. Apapun yang kita lihat, kita pelajari. Yang keempat harus bisa menerima keadaan. Itu namanya tambah pinter itu. Nabi Musa sudah melakukan 4 hal itu. Nah ini kalau dilakukan di sebuah universitas, orang itu akan pinter kabeh. Jadi pinter itu mergo sinau, mergo membaca. Sinau orang membaca beda loh, membaca tok. Sinau kan berpikir toh. Sinau sama membaca itu beda. Karena kalau belajar itu dia itu ulang sesuatu yang belum bisa menjadi bisa. Kalau membaca kan cuma membaca, belum tingkat memahami. Nah, kalau membuka wawasan itu kan dia ibarat kata itu membuka tempurungnya, luas dunia, bukan sebesar tempurung, bukan. Yang ketiga harus bisa menerima kenyataan. Menerima keadaan. Kalau dibahas pada session kali ini mungkin tidak cukup waktunya karena ini pembatasan masalah. Nanti kita bahas. Kalau masalah makan itu supply. Sekarang Ninja dikasih bensin tetap banter toh. Ini nek dikasih pertama keluih banter. 1. Yang kedua CC-nya sudah sendiri-sendiri. CC itu artinya gawan bayi. Gawan bayi itu ya nek Nabi Muhammad itu memang ilmunya sudah tinggi ya wis ora usah dikomen, enggak bisa dikomen. Dia sudah manusia yang sempurna. Jadi dari Nabi Adam sampai kiamat itu orang yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad. Itu rasa dikomen. Kok dibandingkan dengan ketampanan Nabi Yusuf kalah. Asli kalah. Kalau dibandingkan loh, kita kan nggak boleh membanding-bandingkan. Karena apa? Karena Allah mencipta wis ngono kuwi. Allah mencipta seperti itu. Jadi padake pohon bambu ngoyak pohon kelapa ya ora iso. Wong wis ngono kuwi kok. Tapi kan bisa dimodif kalau tanaman. Kalau manusia itu kan memodif dirinya mau apa enggak. Bakat kalau nggak diasah nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Karena bakat itu adalah gawan bayi. Sedangkan bayi itu mempunyai mursyid, mempunyai hati, mempunyai ruh. Ruhnya itu dulu mempunyai keahlian apa? Karena setiap orang itu berbeda-beda. Nabi Musa kan gawe kapal kalau Nabi Nuh mau. Memang nggak didhawuhi kok. Iya. Bukan ahlinya. Ini Nabi Nuh kan nggawa tongkat gelut karo Firaun ya emoh ya. Wong Firaun itu kalau di langit itu dia apa ya? Orang yang sulit dikalahkan. Orang yang keras. Orang yang keras. Raja dia. Turun nyawanya Firaun itu turun ke diri Firaun. Itu kisahnya hampir seperti Majapahit. Ramses 1 dia jelmaan dewa. Ramses 2 Nabi Yusuf yang belajar dengan Ridwan. Ketiga, 4, 5, 6 itu gara-gara angkatan Ramses 5 itu apa namanya terlalu menggebu-gebu di bidang harta dan kekuasaan sama Fir'aun diwarai. Yo ngene lho nek dadi pengen bikin kekuasaan ngene carane, lebih kejam. Nah, di situ orang pada takut. Nah, ketika orang pada takut dengan Fir'aun, dia imannya mulai susut. Di situ ada dua pilihan, melu Fir'aun atau melu Nabi Musa. Gitu? Iya. Orang kalau takut melu Fir'aun. Tapi kalau beriman ikut Nabi Musa. Berarti nanti golongan dua orang itu nanti di akhirat akan getun. Wah ngerti ya bener melu Nabi Musa. Yang anak buah Fir'aun. Iya. Jebulannya seperti ini toh. Kan udah dikasih contoh di dalam Al-Quran. Paling buahnya itu Nabi Musa dan Fir'aun. Paling buahnya Bani Israel, Nabi Musa. Paling buahnya aku heran. Al-Quran itu paling banyak. Itu kok menurut aku kok seakan-akan ini mbok sinau karo Nabi Musa toh. Iya. Banyak pelajarannya sebenarnya. Mbok sinau toh. Kok aneh tuh, aku curiga aku di situ. Nabi Musa itu waktu kecil itu hampir dibunuh sama tentaranya Fir'aun karena Fir'aun itu dapat ramalan bahwa kelak kamu yang akan membunuh adalah
dari bangsamu sendiri anak kecil laki-laki. Laki-laki. Akhirnya semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Kalau perempuan enggak. Itu artinya ada dua. Yang satu, itu ramalan akan terjadi bahwa Firaun itu percaya dengan ramalan, Iya. percaya dengan gaib. Ya jelas loh Firaun. Ramalannya soal gaib. Yang kedua, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagal dibunuh. Nomor 3, bahwa Firaun itu tidak berani dengan perempuan. Kelemahannya Firaun ketahuan sekarang. Buktinya, ketika Firaun ingin membunuh anak laki-laki, perempuan tidak. Ada diskriminasi toh. Di situ Firaun melakukan diskriminasi. Berarti Firaun tidak berani sama perempuan karena perempuan ada yang melindungi. Ada dewa yang melindungi perempuan. Apakah ada dewa yang melindungi laki-lakinya? Nanti di sesi berikutnya. Nah, di situ Firaun takut dengan rajanya perempuan itu. Yang kedua, ketiga, keempat, terserah ini. Aku bingung urutannya ya, ranggo buku. Yang selanjutnya, Thumma. Kemudian, ketika Nabi Musa dikelekke karo ibunya, malah kotaknya Nabi Musa itu nyedaki kerajaan Firaun loh gitu. Iya, lanjut. Di Sungai Nil itu tuh. Ditemukan istrinya itu. Sama istrinya Firaun diambil sama Asyah. Nah, sama Asyah diambil, juga Asyah bilang sama Firaun, "Mas, ya kan mosok Pak. Mas, ini saya pelihara ya anak kecil ini, saya temukan di sungai." Kata siapa? Firaun, "Ya udah nggak apa-apa." Berarti kan takut sama istrinya. Iya. Berarti kan dia pelin-pelan Firaun. Katanya disuruh membunuh semua ya di mana itu? Bani Israil. Kenapa si yang dekat sama istrinya lah nggak dibunuh? Enggak dibunuh itu. Gimana tuh Firaun itu? Diskriminasi. Nomor loro diare bojo. Nah itu Sampai takut istri. kenapa? Karena nyawanya Firaun dengan istrinya tua. Istrinya Takut. Iwak piranha ketemu kotes. Itu wedi piranha 5 itu kota Sirawani. Langsung hewan kaki 4 yang ditakuti adalah kuda Nil. Singa rawani, boyo rawani. Karena dia tua, nyawanya itu lebih tua dari langit. Ora percaya eksperimen. Berarti kan teori Darwin bener. Nek kuda Nil itu hewan tertua di dunia. Berarti ada wedi kok. Ya sudah ada bukti, harus dimengerti itu bagi orang yang berpikir loh. Dari sononya yo, di sononya dorek goyek kuda Nil, wedi wong. Iya. Macan rawani kuda Nil, padahal dia pemakan rumput. Iya. Berarti kalau takut kan lebih tua. Karena apa? Ada hadisnya, hormatilah yang lebih takut. Jadi itu memang dari sononya. Darwin pinter ya. Sekolah Edinburgh. Iya. Nah, suka ilmu ya. Suka ilmu, terinspirasi Nabi Musa. Nabi Musa. Belajarlah jangan sampai henti, kata Imam Al-Ghazali. Nah, sampai diabadikan bahwa kisah-kisah Nabi Musa dan Firaun itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ada apa di balik negara Israel? Ya wong kisahnya paling bawa ya. Israel. Jadi secara spiritual kalau dicek itu 750 tahun itu dari Ramses 1 sampai Ramses 6. Dari raja pertama, kedua, ketiga 750 tahun. Lama banget tuh. Nah itu Arum Mojopahit itu tua kuwi. Dan itu anehnya bendanya itu masih barang buktinya itu seping masih utuh. Seping itu. Oh iya. Itu kan 4 atau segi 4 langsung lancip. Berarti kan yang PKL di situ rata-rata dari langit 4. Langsung di situ ada 3 jumlahnya yang paling besar. Ada 3. Berarti kan belajar dengan langit bahwa di langit ada 3 kekasih Allah. Itu sama yang ada di tengah Candi Mendut. Kalau Anda pernah masuk ke Candi Mendut, di situ ada 3 Buddha atau 3 dewa. Oh, iya. Ada yang berpendapat dia Brahma, Siwa sama Wisnu.
tapi saya tidak percaya itu. Percayanya yang lebih tua dari itu. Kalau Siwa, Wisnu sama Brahma itu ada yang lebih tua lagi, yaitu gurunya. Segitiga bermuda, berarti kan ada tiga elemen atau tiga kekuatan Allah, wakil Allah yang luar biasa, yang mana menjadi sumber kehidupan hingga sampai saat ini. Iya. Nyambung semua itu. Nyambung semua, dalam pewayangan pun nyambung. Dalam pewayangan itu ada yang namanya Sang Hyang Jati. Sang Hyang Jati nama lain dari Nabi Khidir. Dia ada di alam sejati. Nyambung gitu. Sang Hyang Tunggal, dia muridnya. Langsung Sang Hyang Wenang, dia yang memberi kewenangan tanda tangan ya Nabi Muhammad. Berdoalah kepada Allah dengan mengucapkan namaku kata Rasulullah. Berarti kan diawali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia berdoa, orang langsung tunggu. Kayak akrab-akrab wae karo Gusti Allah. Roh, aku kok maling daman ya Allah. Iki kan dungane maling, nek dungane maling yang sari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku ngubungi arep maling. Ya. Iya, kabeh itu berdoa lewat Nabi Muhammad karena yang ACC Nabi Muhammad. Sang Hyang Wenang. Yang satunya Sang Hyang Agung. Itu Aroke. Kenapa? Karena di situ ada 3 elemen kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu adalah sumber kehidupan dari semua kehidupan yang ada di langit maupun di bumi. 3. Jadi nyambung. Ada pertanyaan Mas Hujan, habis ini tutup. Terlalu panjang kalau nggak di stop. Kuliah sore hari ini belajarlah dengan negara Israel. Iya, bisa sangat maju. Aku heran loh, kuat tenan loh. Solidaritasnya kuat, heran aku. Negara kecil itu. Kecil, ngawu-awu. Ambian Nabi Musa kecil nggak? Iya. Melu Firaun, kayak bayi, kecil loh. Iya. Nanti sifat-sifatnya Israel itu mirip Nabi Musa. Sifat-sifatnya loh. Dia nggak mau kalah. Loh, Nabi Musa itu duluan ikut Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mempunyai 7 kambing. Diaritke karo Nabi Syuaib. Ora mana-mana. Giliran Nabi Musa yang ngarit dikasihkan kepada Nabi Musa, wah beranak pinak. Berarti kan sionya Nabi Musa itu bagus banget. Kebejan. Kebejan. Bagus. Moses. Apa? Ada pertanyaan nggak tentang Israel? Kuliahnya tentang Israel. Bukan Yahudinya loh. Yahudi itu nanti kita bikin kuliah tentang Yahudi. Kenapa Yahudi, kenapa Nasrani, kenapa Majusi, kenapa disebut Hindi, kenapa menjadi ada agama Konghucu, ada Kejawen, ada Islam. Kapan nanti kita bahas dengan mata kuliah yang berbeda. Masih heran saja sama Nabi Musa, begitu sama ilmu itu bisa begitu ingin banget gitu. Rasa keingintahuan tinggi gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, Yahudi dari kata Yuda kalau saya mengatakan. Yuda itu artinya perang, dia senangnya perang. Nah, Firaun dulu senangnya perang, ngejak perang sama Nabi Musa. Ada orang yang berpendapat lain, ya monggo wong pendapat kok. Pendapat saya dari kata Yudi. Menjadi Yuda itu peperangan. Barata Yuda. Jadi seperti itu ya, namanya Nabi Musa itu sifat-sifatnya Nabi Musa sama Fir'aun itu sifat-sifatnya persis Israel. Halo? Israel sekarang adalah jelmaannya antara Fir'aun dan Nabi Musa. Kisahnya itu loh. Sing Fir'aun pengen menguasai kayak negara Israel, yang Nabi Musa cerdas, nggak ingin kalah juga seperti Israel. Sing Nabi Musa itu bagaimana caranya bisa, Nabi Musa itu pengen banget menaklukkan orang-orang yang zalim.
Jadi gimana tuh ini Israel itu sing bener? Kok Israel itu kok menguasai politik dunia? Nanti dunia semua negara yang megang kartunya itu Bani Israel atau negara Israel sekarang. Dia tahu politiknya Cina mau kemana, Amerika kemana, Indonesia mau bagaimana, itu udah dipelajari sama orang Israel, dan yakin kalau Israel itu besok Indonesia itu mau menguasai dunia. Karena apa? Lambang-lambang itu dipelajari semua, buku-buku dipelajari semua. Karena apa? Orang Israel itu paling seneng belajar. Hidupnya orang Israel paling seneng belajar. Nabi Musa paling seneng belajar. Fir'aun itu paling senang itu menguasai wilayah. Pas kalau Israel nyerbu Palestina, menguasai wilayah-wilayah, pas memang mbah-mbahne ngono. Si jenenge kacang ora ado haro lanjaran. Buah tak jauh dari pohonnya, kecuali buahnya keli nang kali. Ini cuma parian atau sebuah kalimat toh. Memang orang itu sifatnya seperti mbah-mbah nih. Nek si orang itu tidak sifat dengan banyak, berarti sudah terkontaminasi. Misalnya, saya itu paling suka itu budaya Jawa karena mbah-mbahku Jawa. Seperti itu. Mbah-mbahku itu ngegeng kuat dengan budaya Jawa. Karena mbah-mbahku orang Jawa. Saya seneng ngaji ya, mbah-mbahku tekan Surabaya guys sing cok dizaroi. Halo, iya. Raden Rahmat, mbahku toh seneng ngaji. Jadi, ya ora ado. Mbah seneng ini, aku seneng ini karena putu ngono. Iya. Mbahku misalnya Mbah Bu senengane dolan ya, aku seneng dolan. Dadi nek mbahku kaya ngene aku ora sifate ra padha mbahku kuwi kaya udu putune, kaya wis terkontaminasi dengan budaya baru, budaya luar. Nah, Israel kan kuat, dia ikut mbahne, kudu menguasai dunia. Nah, ini sing arep menyulut perang dunia ketiga Israel. Karena dulu Fir'aun nyulut. Yang nyulut perang dengan Nabi Musa Fir'aun. Fir'aun sudah meninggal, tapi kan cucu-cucunya masih. Ini lebih dari PKI ini. Itu lebih dari PKI. Nah, Fir'aun itu malah mengaku dirinya Tuhan ya. Ayo ngeri, berani banget karena apa? Keyakinan Fir'aun bahwa saya itu bisa menguasai dunia. Tapi ingat, daun ini akan kering. Daun itu hijau, lama-lama kering dan akan diganti. Ingat, jadi yang namanya kekuasaan itu pasti ada masanya. Ada masanya. Mbah Harto mbiyen 32 tahun seperti apa? Mbah Harto sekarang sudah nggak ada. Mbah Harto sudah di alam lain. Jadi semuanya itu pasti berlalu. Akan diganti oleh yang lebih muda. Dia lagi keruak dia. Sinting. Enyeng, ini keruak dan kering. Dan di belakangnya ada lamatnya. Dia lagi bertapa. Orang muda yang akan mengganti posisi dunia. Dan yang kering akan jatuh. Yang muda akan mengganti. Itu belajar dari biologi loh, biologi hayati, bahwa semua akan berganti. Yang kaya akan miskin, yang miskin akan kaya, ganti. Yang roda itu mosok mubeng, ya aku tetap mubeng ini. Mosok yang di bawah terus, orang melaku, ya gentenan tuh ya. Dari Nabi Adam sampai kiamat itu gentenan dan. Ya nanti kita bikin setelah ini kita bikin kuliah tentang sebuah pergantian. Karena ini bahasnya adalah 4 hal yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang tadi itu ya. Saya kalau mengingat lagi lupa saya. Karena ingatan saya itu kan ada randium. Jadi otak saya itu yang fokus saat ini yang saya bicarakan. Yang tadi kemarin sama nanti itu nggak ada saat ini. Saat ini lagi fokus saya bicara tentang Bani Israel, bahwa Bani Israel itu putune Nabi Musa dan Fir'aun. Hati-hatilah karena dia yang akan mengguncangkan dunia. Tapi ingatlah, belajar dari daun
bahwa semua akan berlalu dan digantikan yang lebih muda, yang agak keruak pikirane. Keruak pikirane ya rada stres, rada edan. Dan orang-orang tidak percaya dengannya. Iya. Orang muda tersebut, dan dia menebarkan cinta. Wah, untuk mengukir sejarah Sejarah baru. sejarah tun. Iya. Itu aja yang saya sampaikan tentang Yahudi, tentang Fir'aun, tentang Musa, Nabi Musa alaihissalam, tentang 4 hal yang harus dilakukan untuk menuju kecerdasan yang lebih abadi. Ya, itu aja. Salam dariku, salam Forsky.